biar yang dibawa itu ke tingkat provinsi nanti lebih qualified gitu aja sih. Lebih banyak kemungkinan untuk menang. Mendapatkan ini ada yang menang nggak ya? Kalau dari Kota Padang Sidimpuan yang dapat dipanggil ke depan sih ada kakak kita, Kak Sri. ya Kak Sri Ramadhani. Kak Sri mungkin dapat. teman-teman udah tahu Kak Sri itu dapat di juara 1 Aha. di bidang tilawah remaja putri. Ya, remaja putri ya. Ya, dan insya Allah beliau akan dibawa ke tingkat Nasional nasional. lagi. Ya. Dan Tahun ini lalu kan nasional juga kan Kak Srinya, ya tahun lalu beliau nasional dan nomor 3 itu ya? juara 3 besar. Ya. Berapa? 2 tahun yang yang lalu. lalu itu tahun yang lalu. Oh iya ya, kita balik dari 2018 apa itu, dari Aceh ya? Iya, betul. Kita balik Iya dari ya. Aceh. Kita 2017 ya? 17. Ya. Oh MTQ 1 kali 2 tahun nih. Kalau MTQ tingkat provinsi sekali 2 tahun. Oke, kalau yang bahasa Inggris mungkin saya masih bisa paham. Yang Arab gundul yang susahnya itu wallahu a'lam bishawab. Nggak mungkin kan kita menulis karya tulis ilmiah Iya. 8, kemarin dibatasi 8 lembar, boleh 8 lembar isi Ya. dengan kondisi 3 referensi. Nggak mungkin kan karya tulis ilmiah loh 3 referensi. Misalnya kita hanya paham di bahasa Indonesia, misal Payah itu pasti. Jadi Dwi kemarin nulis berapa referensi jadinya? referensinya ada sekitar 8. Oh weh. Tapi apa? ada Al-Qur'annya juga satu, ada kamus juga satu. Kamusnya karena memang kita orang yang baru pemula, ternyata semua pemain di sana itu udah tahu aturan yang kayak gitu. Aturan apa itu? Yang hanya boleh bawa Al-Qur'an dan kamus. Jadi mereka tuh bawa kamus bahasa Arabnya, kamus bahasa Inggrisnya, kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah populernya itu boleh. Kayak kita cari judul kan. Jadi pengertian dari judul ini kita lebih leluasa kalau pakai kamus. Nah kebetulan yang mungkin mejanya hanya terisi Quran satu-satunya itu hanya Al-Quran terjemahan di situ, nangkring di atas sama minum di sampingnya. Mungkin panitia yang berpikir kayak ini. Oh anak itu cuma bawa Quran, berarti hafalannya udah banyak. Iya. Bukan apa? Malah orang yang mengerjakan apa yang harus ngerti, ya Allah. Sebetulnya enggak. Sebetulnya kan kamus itu perlu untuk referensi sih. Tapi kebetulan setengah perjalanan pertandingan sampai jam-jam 11 itu, waktu itu hari pertama aku nulis dan jam 11 itu aku ngulang lagi judulnya. Kenapa? Tidak Karena bagaimana? Gini, karena etika komunikasi. Aku ngambil judulnya gini, misalnya Islam sebagai solusi membendung konflik di media sosial. Bahasanya biasa aja kan. Tapi memang di beberapa referensi ada sekitar 3 atau 4 situ membahas tentang konflik, tentang hoax, tentang kejadian-kejadian buruk di media sosial, etika komunikasi yang buruk. Itu kan konflik di dalam media sosial. Jadi aku mikirnya ke konflik. Tapi aku mikirnya bahasa ini biasa aja, konflik. Kayaknya kalau Dewan Hakim nih baca nih, biasa aja. Gak ada rasa tertarik ya. Islam sebagai solusi membendung konflik di media sosial. Biasa aja kan konflik. Jadi ternyata sampai jam 11 itu, hari pertama tanding, orang ada yang bolak-balik minjem kamus. Ternyata boleh, asal nggak ribut sama kawan. Dan Dwi tidak melakukan. Nah disitulah saya mulai berpikir kayaknya harus mencari bahasa yang lain untuk mengganti kata konflik itu sendiri. Jadi dari kiri kanan, ya kan, lihat adalah sekitar berapa meja di sana, nampak kamus ilmiah populer. Jadi minjam bentar, kan? Beliau kasih, salah satu teman ini dia kasih karena memang nggak dipakai sih. Dan dapatlah satu kata yang menurut aku itulah yang menarik perhatian. Apa itu kata apa? Sarkasme. Oh ya. Berarti yang ini juga harus jago-jago bermain di diksi ya. Betul. Karena sebetulnya beda di situ. Sarkasme kan termasuk konflik. Sarkasme, ujaran kebencian, celaan gitu kan. Sarkasme itu kan kata-kata yang kasar. Karena di situ juga membahas tentang itu. Tapi ketika dibaca itu kan Islam sebagai solusi membendung sarkasme di media sosial. Kayaknya lebih
sarkasme apa ini gitu. Walaupun mungkin tahu, tapi ke arah mana diarahin gitu. Kan lebih menarik gitu. Kemungkinan Ada poin lah dari kata itu yang ada diambil. poin. Isinya nggak terlalu jauh beda, makanya aku berani ganti kata konflik dengan sarkasme kan ganti nggak banyak kali sih. Ya. Hanya waktu itu udah nulis sekitar 5-6 lembar kan, tinggal ganti-ganti baca ulang dan selesailah setengah 1, udah di print out, selesai. Malamnya Berapa lembar jadinya? kalau semua total ada sekitar 10 atau 11. Isinya aja. Isinya 8 lembar. 8 lembar. Dan malamnya pengumuman dari semuanya itu Cepat ya? iya langsung malamnya. Oh enggak. Hari pertama itu satu hari. Kita tanding, besoknya dinilai, malamnya diumumin. Gitu. Oh iya. Jadi satu hari ya. Berapa lama sih di sana? Seminggu ya? Seminggu. Seminggu. Jumat kita berangkat, Jumat kita balik Cirebon. Seminggu. Sabtu kita sini 1 minggu. Jadi Dan pertandingannya dulu itu di hari pertama. bukan di hari ketiga. Berarti berangkat Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Iya betul. Senin. Senin, ya? Kita Selasa kosong. Selasa ini penilaian karena banyak Iya. ya, wajar ya. Katakanlah 34 tadi ada semua. Iya. Dan putra putri. Oh iya. Berarti ada 60-an. Iya, hampir 100 lah dengan tambah-tambahan tadi, ada yang Ya DPT kita segala buat macam. lah sekitar 70. Iya. 70. Kita damai-damai. Putra putri ya. Tengahnya aja. 70. Nah, inilah yang diseleksi Dewan Hakim. Karena memang goalnya pemikiranku ketika menulis ini gini. Kalau ada sekitar 40 orang aja, 40 orang dengan kondisi Dewan Hakim pasti 6 atau 10 gitu kan. Mereka nggak mungkin baca tuntas semuanya. Mereka pasti menseleksi dari judul dulu. Kalau menurut aku sih. Misalnya judul, kita asing sampai semampu mereka gitu. Misalnya ada sekitar 70 tadi naskah kan. Mereka nggak bisa baca semua dong. Dalam waktu 1 hari. Apa nggak pusing? Well, terus? Ya kan? Jadi mereka pasti kita ngambil setengah aja deh. Kita ngambil 30 aja. 30, diasingin pasti. 30 itu pasti ngelihatnya dari judul dulu. Oh ini asing. Baru dari 30 ini dilihatlah kualitasnya, kualitas tulisannya. Pasti gitu. Kalau menurut aku sih. Kemungkinan besar. Makanya kita harus bermain di judul juga. Berarti ya, saya juga kalau ikut-ikut di tempat lain, yang saya ikutin kan di karya tulis juga ada. Iya. Yang kemarin yang ya BP, Iya. ada yang ekonomi syariah. Judul itu memang menentukan. Karena daya tarik orang untuk membaca ke dalam itu ya di judul. Kalau judul, karena judul ini udah menggambarkan setengah dari isi. Iya, betul. Iya kan, dari judul. Jadi kalau judul kita ini nggak ada wow-nya ya B aja. B aja. Makanya dari yang tadi kayaknya pemilihan judul tadi itu kayaknya pilihan tepat bagi aku sih. Penggantian judul kalau tetap Dari kata konflik ke sarkasme. kayaknya kan lebih apa tuh? Karena aku yakin juga sih enggak semua orang langsung nih dengan sarkasme ini apa, Ya. tapi penasaran sarkasme yang kayak mana apa. Walaupun pada dasarnya banyak orang yang tahu apa itu sarkasme Iya. kan. Dan kita penasaran isinya ini dibawa Ya. kemana gitu. Dan ini ilhamnya ini ya, Wih. ilham dapat judul ini kenapa? Kan kebetulan yang ada cuman Al-Qur'an, Ya. terjemahan itu tahun 1989 dari Kementerian Republik Indonesia, dan itu ada kayak tafsir-tafsir di bawahnya sih, tafsir-tafsir kecilnya kan. Kebetulan waktu cari judul sampai setengah jam 1 jam tuh masih nyari judul. Ada di sana dapat surah Al-Humazah. Enggak jauh-jauh. Juz 30. Al-Humazah ayat pertama. Itulah ayatnya jadi. Wailul likulli humazatil lumazah. Pengumpat ya. Iya. Maka celakalah orang pencela dan pengumpat. Sarkasme, konflik itu kan mencela dan mengumpat di media sosial. Nah, itulah jadi dasarnya. Dasar Al-Qur'annya sesuai dengan dapat di kamus tadi dan Dikembangin. gitu. Jadi setelah pengumuman kita tanding lagi. Setelah pengumuman apa? Pengumuman yang tadi 1 harian Ya. kita tanding lagi. Kenapa harus 2 kali bertanding? Mencari 6 besar
kita diseleksi dulu. Oh, jadi yang katakanlah yang 70 orang itu diseleksi awal Iya. untuk mencari beberapa orang Iya, terbaik beberapa orang terbaik ditandingin lagi. untuk mendapatkan ranking. 1 2 3 4 5 6. Iya. Kita kan ranking 1 2 3, harapan 1 2 3. Iya. Karena dia provinsi gitu. Dan dapatlah Dwi di harapan 2. Iya. 5 besar, 1 Sumatera Utara ya. Gitu. Lumayan sih. Lumayan. Nah, Untuk kelas pertama kali dan besar. dengan persiapan yang seminimal tadi. Ketidaktahuan tentang apa-apa. Keren. Berarti ada 2 kali nulis lah ya. 2 kali nulis. Hari keduanya sama juga. Temanya dipilih bukan itu lagi. Jadi tulisan Dwi kemarin itu apa isinya soal apa? Yang berarti yang dinilai yang dapat juara itu tulisan yang kedua kan? Iya. Iya sih ya. Pertama dan kedua sih. Karena yang pertama itu juga kan Untuk mendapatkan pasti di rank. ya rankingnya kan mereka pasti setelah melihat judul pasti mereka seleksi kualitas tulisan, kerapiannya, sistematikanya kan sesuai dengan ini kan. Jadi yang lulus di tahap pertama itu berapa orang? Kita 12. Harusnya di peraturan itu kita pertama 14 atau 15 baru 6 besar itulah. 6 besar inilah yang 1 2 3 4 5 6 mencari nomor. Tapi ini kita 6 putra 6 putri. Jadi kemarin waktu di tahap pertama itu berapa orang putra? Kalau hampir 30 20 lebih lah, 20 sekian. Katakanlah 30 orang putra. Iya. Putri juga sebanding. Iya. Kita putra aja lah. Putra. Terus tahap pertama selesai dapatlah berapa orang di tahap kedua? 6 orang. langsung. 6 terbaik, tulisan 6 terbaik. Tulisan 6 terbaik itulah yang kemudian dibuat lagi untuk mendapatkan rank. Iya, ranking 1 2 3. Berarti perjuangan Dwi panjang gitu ya. Dan pertandingan kedua itu kita salah jadwal. Salah jadwalnya karena dari panitia atau dari peserta? Ada di komunikasi. Karena gini, ofisial kan yang bawa kita. Ya. Kayaknya itu kan posisinya di tanggal 7. Di tanggal 7 yang pengumuman. Yang pengumumannya tahap pertama. Ya, yang malamnya tanggal 7 tuh Ya. jam 11 malam. Memang kalau nggak sengaja aku baru baca beberapa waktu sebelumnya itu kayaknya tanggal 8 tanding lagi. Tapi biasanya final tanggal 9. Jadi telepon ofisial kapan kira-kira tanding Kak? Biasanya tanggal 9. Karena memang keadaan kita lelah, banyak ngurus anak-anak loh, bidangnya banyak kan. Berapa ofisial sih? Ofisial putra putri ada. Putra kalau nggak salah ada 4 atau 5. Total peserta dari ribuan? Total peserta kita itu sampai 30 lebih. Dan ofisialnya? Ofisial ada sekitar 10 mungkin. Berarti ada sekitar 40 sampai 50 orang lah ya? Iya, yang berangkat ada. Belum bersama tim kesehatan kita dampingi. Iya. Kesehatan dan dari pemerintahan juga. Nah, jadi di sana yang kedua itu dengan kondisi yang tadi paginya kita baru nyadar. Kita mau tanding lagi paginya. Tanding jam 8, kita sadarnya tengah 8 pagi. Wah, keteteran itu. Lokasinya nggak dekat loh. Sekitar 15 menit Dari naik mobil. penginapan. Iya, betul, naik mobil. Itu kita lokasinya agak paling jauh lah dari yang lain. Yang lain dekat dari penginapan, kayaknya ke lapangan bisa jalan kaki. Penginapan Kali di mana sama tim? Di depan, nggak jauh dari kantor wali kota, cuman masuk gang, namanya Jalan Nangka. Paling Depan sudut. depan masjid yang baru itu kan? Jalan Nangka bukan nih? Enggak, bukan. Kita nggak jauh dari kantor wali kota lah, depannya ada sekolah. Nggak jauh dari sekolah SMP atau SD? SD Ya, baru ada gang. Setelah itu ada gang sebelah kanan di depan kantor wali kota. Kita ke dalam terus. Jadi nggak terlalu jauh dari Lokasi pertandingan. lokasi. Cuman kalau kebetulan karya tulis ilmiah jauh, Lebih jauh. 15 menit sampai. Jadi kondisi setengah 8 itu itulah kita berangkat sampai di sana. Tadi kan sisanya 5 putra 5 putri kan. 6 putra 6 putri kan. 6 putri 5 putra udah di situ standby dan udah pengarahan. Jadi yang satu orang lain terlambat. Satu orang lagi terlambat. Udah pengarahan. Ya. Cuman untungnya peraturan tetap seperti kemarin. Cuman yang beda referensi dikasih kembali, laptop ditukar kembali, dan
apa namanya, temanya beda. Gitu. Jadi Ini yang kedua tema Dwi apa? Temanya tentang patriotisme dalam Islam. Jadi yang di sini yang diceritain itu apa sih? Tentang konsep konsep Islam mengembalikan nilai patriotisme di dalam Islam. Poin apa aja yang Kemarin bahasnya tentang gini, konsep az-zikir. Az-zikir itu dibuat sebetulnya gini kan, aku nggak ada persiapan tentang patriotisme, aku kayaknya kurang mendalami. salah soal itu. Gak buta-buta kali. Agak lah, rabun. Iya. Apa ya? Karena bahas tentang ini juga nggak pernah loh. Nulis khusus tentang ini. Kalau sekedar membaca mungkin pernah. Bahas tentang ini belum. Jadi ketika hari H itu mikirin judulnya aja itu 1,5 jam. Mikirin judul, Waktunya masih 5 jam. sama. Yang lain udah ngetik. Udah Dewan Hakim jalan kan panitia. Iya. Udah berapa lembar? 4 lembar. 5 lembar. 6 lembar. Kita 2 lembar. Kita 2 lembar. Cuman karena di enter aja. Dilihat Dewan Hakim berapa? 2 lembar. Karena kita enter aja gitu. Belum ada isi. Pada dasarnya masih zongnya. Zong. Karena kita harus melihat Al-Qur'annya, referensi yang dikasih sama judulnya kan harus sesuai. Jadi terakhir itulah dapatlah ayat tentang zikir, mengingat. Zikir ada kalau nggak salah di surah Al-Jumu'ah, kata az-zikir di situ Al-Jumu'ah ya. Pokoknya ada dua ayat. Az-zikir satu tentang zikrullah, mengingat Allah. Kata az-zikir ini mengingat. Yang kedua kata az-zikir itu ada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bahasanya sama dengan az-zikir. Nama lainnya. Nama lain. Ada ayatnya. Aku lupa kemarin. Jadi yang dua inilah menjadi dasar. Berarti konsep az-zikir itu maksudnya mengingatkan atau menjadi pengingat. Peran dari orang tua, pemerintah. Yang kedua itu zikir sebagai pedoman. Berarti pedoman Islam inilah yang mengingatkan tentang jiwa patriotisme. Isinya kira-kira gitulah isi dari karya tulis ilmiah yang kedua. Tapi karena memang teman-teman lawan kompetisi kita itu memang udah persiapan, mungkin jago, udah berpengalaman. Karena yang menang juga kalau nggak salah itu arah tebing ke atas semua gitu. Nggak ada yang ke bawah sih. Ya? Iya, mana-mana. Medan, yang sekolah-sekolah di UIN Sumatera kan, dari Samosir gitu kan. Samosir? Iya, betul. Yang terdampar Sidimpuan itu kita. yang di bawah itu kita. Nyimpil di antara mereka semua. Bahkan di antara para juara ini mereka saling kenal. Karena udah sering main. Wah. Kamera, Apa sih? apa ya? Ini cuacanya hujan sob, jadi ya kita mungkin bakalan review sedikit aja. Kalau teman-teman nanti penasaran soal pembahasan lebih lanjut soal MCQ, bahas saya sama Dwi. Kayaknya kita lama kali. Lama ya bahasnya. Nanti sama Dwi itu saya buat di Instagramnya di deskripsi ya. Iya. Biar teman-teman kalau masih penasaran soal MCQ ke 37, tanya aja langsung. Karena cuacanya nggak memungkinkan, Iya, kita betul. lagi di outdoor juga ini. Terima kasih loh, udah banyak cerita dan memang udah nggak memungkinkan lagi untuk kita banyak bicara karena kondisi yang seperti ini ya. Iya. Dan udah cukup sih. Udah Cukup ya, sangat lama. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali di podcast. Nanti ya kita bakalan undang-undang lagi. Walaupun sebenarnya saya masih banyak ingin tahunya soal MCQ. Jadi ya kalau cuma dibahas di podcast, nanti jadi berapa jam itu? Udah, sampai sini aja untuk cukup. Oke, Terima kasih dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye.